Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi. Ruwetnya aja, Pak. Bapak Ibu bisa membayangkan, mau izin yang namanya pembangkit listrik itu 259 izin. Meskipun namanya beda-beda, ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja itu izin. Dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Explore. Jumpa lagi dengan channel Explore Media. Bersama kita hari ini adalah Bung Freddy Handaka. Siap. Seorang praktisi perbankan. Tema kita hari ini adalah tentang kebijakan publik. Ingin mengulik sedikit tentang BUMN. Jadi mungkin kita bisa langsung aja Bang Freddy Handaka. Beberapa waktu yang lalu Pak D. Jokowi marah-marah gitu tentang BUMN ini gimana sih disuntik terus sama APBN tapi nggak berkembang, kata dia kan nggak berkembang ya. Nah sebenarnya apa sih kalau menurut analisis Bang Freddy yang dikejar sama Jokowi itu apa? Iya, makasih Bang Parlin. Ya. Oke, jadi menurut saya sih kenapa seorang Pak Jokowi bisa keluar statement seperti itu ya, saya rasa sih, saya pikir juga ya tepat banget ya. Namanya seorang bapak itu selalu ngemanjain anaknya, dikasih tapi anaknya nggak maju-maju, bakal marah ya. Jangankan Pak Jokowi, bapak kita pun sebenarnya kalau lihat anaknya yang udah dimodalin nggak maju-maju juga marah juga. Jadi seperti itu ya. Jadi dan saya pikir juga itu merupakan suatu bukan shock terapi, cuma saya lebih menggunakan bahasa yang lebih friendly lah kali ya. Suatu treatment yang mesti dilakukan oleh seorang kepala negara, tentunya melewat Kementerian BUMN yang ada di bawahnya Pak Jokowi gitu ya. Dengan ada statement seperti itu, harusnya BUMN dalam tanda petik masuk dalam klasifikasi yang disebutkan Pak Jokowi itu segera berbenah gitu ya, berintrospeksi, ngaca lah bahasanya gitu ya. Ngapa sih kok rugi terus gitu ya? Karena buat saya kalau satu BUMN itu dibuat itu harusnya nggak dengan sembarangan ya, sudah dilakukan assessment segala macam, dilihat potensinya apa, yang pasti harus menimbulkan suatu keuntungan untuk negara, bukan menghasilkan kerugian untuk negara. Dan saya pikir juga ekspektasi Pak Jokowi, saya sih bicaranya beliau tuh mikirnya simple, baik ya, jadi nggak terlalu ribet panjang kali lebar. Intinya beliau tuh pengen kapan nih BUMN, pesannya adalah kapan nih BUMN kita maju. Dari sekian banyak BUMN, kalau kita lihat berapa sih yang maju gitu ya. Tapi kalau kita lihat apa sih langkahnya sudah dimulai, sudah dimulai langkahnya dengan cara pembentukan holding gitu ya. Beberapa BUMN yang memang dirasa satu fungsi satu peran disatukan, dan juga kita melihat juga terjadilah peningkatan yang tadi kalau kita lihat mungkin dari sisi asetnya hanya sepersekian persen. Setelah di merger dan di manage jadi sekian persen, dan harapan juga akan terjadi kenaikan aset yang memang secara hitung-hitungan ekonomisnya bisa mengkerek untung lah buat kita bangsa Indonesia, khususnya untuk Kementerian BUMN itu sendiri gitu ya. Kita tadi sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN. Saya mungkin hanya nambah-nambahi saja bahwa sesuai yang sebetulnya sudah saya perintahkan 7 tahun yang lalu untuk secepatnya menggabungkan, mengkonsolidasikan, reorganisasi dari BUMN kita yang menurut saya saat itu sangat terlalu banyak. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri BUMN ada 108, sekarang sudah turun menjadi 41. Ini sebuah
fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan, itu juga baik. Yang paling penting ke depan yang ingin kita bangun ini adalah nilai-nilai. Core value yang ingin kita bangun itu. Sehingga yang namanya pemilihan, Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah sangat terpilih, kita seleksi. Jadi jangan sampai ada yang tidak pede, itu yang saya ingin sampaikan. Ini sekali lagi perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan. Karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme. Dan saya minta juga Bapak Ibu sekalian juga bagaimana membangun sebuah kultur kerja ini harus dimulai. Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi. Ruwetnya aja Pak. Bapak Ibu bisa membayangkan mau izin yang namanya pembangkit listrik itu 259 izin. Meskipun namanya beda-beda. Ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja itu izin. Dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada. Dan waktu yang diperlukan bisa mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas. Nggak boleh bisa di PLN sampai bertele-tele seperti itu. Nggak bisa lagi. Nah, siapa yang mau invest kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua. Sehingga kalau yang lalu-lalu, BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Flashback ke belakang ya tentang aset BUMN ya. Karena di periode pertama, kalau nggak salah, Bu Rini menterinya ya. Bu Rini Sumarno sudah melakukan hedge funding ya istilahnya untuk menjaga valuasi aset kita. Ya. Ya kan, kalau Bung Freddy ingat di periode pertama. Nah, kalau sudah itu kan sebagai sebuah langkah antisipasi ya, betul, agar tidak terjadi deflasi penurunan aset. Jadi tadinya asetnya 1.000, cuman gara-gara katakanlah nilai uang kita turun jadi 100 gitu ya kan. Nah, kira-kira kita kan sudah punya benchmark tuh di hedge funding itu. Nah, kira-kira yang terjadi sekarang, Pak Jokowi marah-marah. Artinya benchmark itu malah terjadi di bawahnya benchmark kan? Kira-kira gitu nggak? Enggak juga. Oh, ini suatu yang berbeda gitu ya. Okay. Jadi kalau kita melihat sih menurut saya pribadi ya, sorry to say kalau mungkin ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang tepat, ini boleh komen di bawah ya. Nanti saya akan tanggepin lah kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat sih lebih dari nggak juga, karena pada saat ini sesuatu yang agak beda ya. Kalau kita ngomong terkait sama eranya Bu Rini, ini lebih ngomong terkait sama kebijakan. Ya, terkait kalau kita ngomong itu moneter lah, kalau kita ngomong BI ya, besarannya lah, makronya lah, dia ngomong makro. Nah, saat kita ngomong eranya Pak Erik itu dia lebih menuju ke era detailsnya satu-satu nih, dia pikirin gitu ya. Teknis. Dari teknisnya, dari yang makro kebijakannya sudah baik, dilihat seperti apa, yang belum sesuai disesuaikan. Nah, dilihat secara teknisnya, karena buat saya pribadi ya tentu, dan saya rasa juga pemerintah pun mempunyai pikiran yang sama dengan saya. Suatu BUMN, suatu usaha tidak maju, itu pasti ada sesuatunya. Dan kira-kira penyebabnya apa tuh, Bung Freddy?
Ya, saya mohon maaf ya, dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas politis ya. Ya betul, tapi karena jujur aja kalau cuma sekedar gara-gara korupsi itu mah klise banget ya kan. Itu klise dan itu udah lagu lama lah ya, penyanyinya baru. kita nggak ngomong itulah. Saya lebih ngomong ke sisi bagaimana memanage suatu organisasi, memanage suatu keuangan. Kalau rugi apa sih yang dilihat? Bener nggak? Kalau nggak ketipu, ya, atau costnya terlalu gede ya. Tapi saya rasa sih ketipu nggak akan mungkin lah ya. Orang pintar semua dari BUMN gitu ya. Nah saya rasa nih cara manage costnya nih yang mesti dilihat. Balik-balik lagi nih. Kalau kita ngomong perusahaan yang lihat P&L-nya kan, bener kan? Untungnya berapa? Ya bukan untung nih, kita ngomong apa penjualannya berapa, pemasukannya, biayanya berapa. Nah kalau kita misalnya katakanlah pemasukan kita 100, biaya kita 200, ya pasti buntung dong. Iya betul. Ini kan ada yang nggak bener nih, berarti kan ya bisa disesuaikan apakah biayanya, apakah income-nya, bener kan? Bener nggak? Ya saya rasa kalau kita ngomong biaya, ada beberapa biaya yang kita bisa adjust. Tapi kalau kita ngomong secara keseluruhan juga enggak, karena kan semua udah standar. Nah salah satu apa, kita tingkatkan kapasitasnya, ya kita tingkatkan. Jangan sampai suatu BUMN kok salesnya, penghasilannya itu lebih kecil daripada perusahaan swasta yang biasa-biasa aja, itu kan lucu. Apalagi kita ngomong BUMN yang udah lama tuh, saya nggak usah sebut merek lah ya, BUMN yang urusan tuh dagang-dagang, yang ada pertanian segala macam, yang itulah pokoknya. Kita lihat sekarang bleedingnya luar biasa. Ya. Ada apa? Padahal kalau kita lihat nih, dia ini pegang suatu sektor yang harusnya kalau di-manage dengan baik bisa mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Apalagi yang sifatnya hajat hidup orang banyak. Betul. Ya. Kan kita tahu lah itu yang kayak gitu tuh nggak akan mungkin rugi lah kalau misalnya kita bisa maintain. Sudah tidak mungkin rugi di subsidi APBN. Betul. Masih rugi lagi kan? Aduh, ya marah lah Pak Jokowi gitu kan. Saya sih paham lah kondisi beliau seperti apa gitu ya. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Kompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi, itu udah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu. Yang ini mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing di internasional. Jadi ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, paling penting ini. Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, ada pandemi, dan kalau saudara-saudara tidak merespon dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, nah, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Nggak ada, selamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Dan Bapak Ibu semuanya, sekali lagi ini sudah terpilih, terseleksi, pintar-pintar. Saya nggak ingin ngajari yang namanya manajemen, Bapak jauh lebih jago. Secara teknis, BUMN ini masih bisa diekspor? Tentunya bisa Bang Pardin, tapi memang saya pikir ya tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang kementerian BUMN. Beberapa kementerian mesti engage, mesti satu, pikirin nih, mau ngapain ya. Jadi benar-benar kalau sekarang kita lihat tuh, mohon maaf ya, kalau kita ngomong BUMN itu birokrasi panjang banget gitu ya. Panjang banget ya, khususnya untuk BUMN gede. Kita kerjain nih. Saya jadi salah satu supplier BUMN ya, contoh saya semen deh saya supply gitu ya, pada saya mau nagih itu muternya jauh minta ampun.
Itu salah satu faktor. Belum lagi pada saat di ACC termin lagi ya. Panjang banget. Kenapa kita nggak coba bikin namanya simplifikasi proses ya? Kita coba terapkan yang kalau bahasanya Pak Jokowi itu SLA, Service Level Agreement gitu ya. Itu benar-benar kita jadikan KPI buat semua perusahaan BUMN. Salah satunya tingkat kepuasan publik. Kita dari KPI BUMN buat yang tidak capai KPI ini, yang secara bisnis modelnya tidak sesuai, ya udah pinggir, berarti manajemennya nggak kompeten. Cari manajemen baru, jangan takut. Rakyat Indonesia banyak, Bang Fadlin, yang pinter-pinter, yang smart, yang masih muda gitu ya. Kalau yang udah uzur-uzur ini nggak kompeten, nggak produktif, ya ganti yang bisa. Susahnya apa sih? Tinggal bikin bisnis model, monitoring, tingkatkan kepuasan publik. Ya, dan ada sesuatu itu bisa di semua teknologi udah mendukung kok. Kita buat contoh misalnya penagihan, proses invoicing, semua kita bisa cek tuh semua lewat mobile phone kalau mau ya. Dibuat sistem seperti apa? Katakanlah untuk beberapa yang supplier yang memang belum terlalu kuat secara permodal, kita bisa bantu dengan ada sinergi BUMN. Nah, itu fungsi sinergi BUMN. Cuma kalau kita lihat sekarang ya, saya nggak tahu ya, mungkin kalau jujur dari pendapat pribadi saya, sinergi itu belum berjalan. Yang ini masih susah. Kok nyarinya proyek gede, nyarinya ke bank swasta. Padahal ada BUMN. Kita lihat komposisi seperti apa. Coba kalau disupport. Kayak kita lihat contoh yang lain-lain juga nih, yang turunan-turunan BUMN. Kesulitan nih untuk mendapatkan modal kerja. Kenapa dia cari alternatif lain? Kenapa tidak dibuat suatu komunitasnya, akuariumnya? Ini bisa kita jadikan pembiayaan. Itu contoh ya. Itu maksud saya sinergi itu harus benar-benar jangan hanya sekedar retorika. Kita mesti implementasikan, kita mesti buat. Jargonnya kan Betul. pangkas ego sektoral, Itu dia, capek kalau retorika melulu. Sekarang lu ngomong retorika, sekarang implementasinya apa? Ya kita lihat implementasi benar-benar terbuka kan, dibuat benar-benar kemudahan publik dan bisa dipantau oleh publik. Nah itu namanya suatu kebijakan yang berpihak kepada rakyat gitu loh. Nah kedepannya tuh BUMN harus seperti apa sebenarnya? Yang pasti BUMN ke depan harus lebih mengedepankan kepuasan publik ya. Oke. Yang pasti dari situ akan turun pasti untung lah ya. Kedua, hilanginnya namanya birokrasi. Ketiga, jangan model jadul gitu ya. Tapi bukannya nggak proper, bukannya tidak prudent ataupun tidak compliance ya, tidak comply. Tapi tetap segala sesuatu mesti kita simplifikasi dan mudah untuk dijangkau. Ya jadi bukannya suatu BUMN yang kayaknya wah gua mau kesini kayak susah banget kayak dewa gitu ya. Mau ketemu ini kayak dewa, nggak bisa. Sekarang zaman udah berubah. Setiap BUMN yang model begitu, percaya sama saya lama-lama akan selesai itu BUMN, akan minggir. Kita lihat contoh lah, kalau kita lihat yang menurut saya pribadi ya, BUMN yang bagus sih ya kayak Bank Mandiri. Bisa diakses, jangkauannya gampang gitu ya, segala macam transaksi gampang, juga mendapat penghargaan, dan juga dari situ kita lihat apa sih yang menjadi modalnya Bank Mandiri. Selain dia menjadi bank besar, dipercaya masyarakat, SLA-nya pas ya, KPI-nya jelas, model bisnis jelas. Yang satu, dia lihat dari kompetensi orang-orangnya. Nah ini yang kita mesti berdayakan juga nih. Orang yang mau duduk di suatu BUMN udah clear values-nya apa. Jadi values-nya itu mesti dicek benar-benar values yang mau kerja keras, mau menguntungkan BUMN dan memang cinta sama negara kita. Itu sih. Ya, artinya value-nya tuh comply ya. Betul. Pembenahan atau pelatihan atau SOP-nya atau segala macam tuh kira-kira bagaimana sih SDM-nya tuh? SDM BUMN. Saya tidak bicara semua BUMN ya. Saya bilang tadi ada BUMN yang bagus juga. Tapi untuk BUMN yang belum bagus, itu mesti ya saya bilang tadi di training, kasih tahu, kasih KPI yang jelas, kasih bisnis model yang jelas, jalanin. Dan untuk hal-hal yang nggak penting, mohon maaf kalau kita tahu kan. Nih bos-bos BUMN ini kan hobinya main golf gitu ya, hobinya makan yang mahal, dikasih corporate card gitu ya. Ya saya sih bukannya ngefans sama Ahok, cuman ada bener itu omongan Ahok tuh, Pak Basuki Cahayapurnama tuh ya, satu direksi dipegangin corporate card, sekian ratus juta dipakai nggak jelas ya, itu buat apa itu kan? Ya kita pakai aja. Kalau emang ada suatu cara di perusahaan swasta yang lebih baik, pakai aja. Contoh apa? Pada saat bukan tidak boleh entertain boleh-boleh aja, tapi jangan berlebihan lah. Contoh misalnya mau entertain kemana, ya sesuai aja dengan bondnya. Kesini itu kan mana, itu teknisnya aja, itu salah satu pengurangan biaya. Jadi memang untuk kalau selama orang bilang BUMN itu kenikmatan duniawi, itu mesti dirubah kalau kita mau maju.
gitu. Tapi BUMN itu artinya kerja keras gitu ya. Kalau dia keras nggak ada. Kalau yang Karena dia tua-tua bawa nggak nama bisa, baik bangsa gitu. betul, ganti sama yang muda. Banyak kok yang bering bisa, yang tua-tua istirahat aja gitu kan. Kita kasih pensiun atau kita kasih usaha apa yang bisa supaya kita jadi advisor ya buat BUMN gitu ya. Gantilah yang tua-tua itu kalau nggak kompeten. Ya, betul. Baik, terima kasih Bung Iya. Freddy Handaka. Sama-sama. Mantap sekali. Demikian Sobat Explore, paparan dari Bung Freddy Handaka, praktisi perbankan terkait BUMN di Indonesia. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe Sobat Explore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam sore. Explore Media.